Pernah nggak sih Anda pas buka buku filsafat atau mungkin teks-teks yang dianggap penting gitu, kayak kitab suci, rasanya agak agak gimana gitu? Iya iya. Kayak masuk ke ranah yang beda ya. Butuh persiapan khusus gitu rasanya. Nah, iya. Makanya kali ini kita mau coba bedah bareng nih. Gimana sih cara paling pas buat membaca jenis tulisan yang ya sering dibilang paling menantang ini? Kita pakai panduan dari How to Read a Book. Sip. Tujuannya ini bukan cuma ngerti kata-katanya aja ya, tapi lebih ke nangkep, apa ya, pertanyaan intinya apa sih? Terus cara mikirnya gimana? Dan yang penting juga, gimana kita sebagai pembaca gitu, perlu nyetel cara bacanya. Oke, oke. Apalagi kalau teksnya itu, kayak minta kita buat percaya atau punya tafsiran tertentu. Setuju. Oke, kita mulai dari filsafat dulu deh ya. Katanya nih, filsafat itu seringnya berangkat dari pertanyaan yang kedengerannya simpel banget, kayak pertanyaan anak kecil. Iya betul. Tapi sebenarnya fundamental banget. Misalnya soal ada, eksistensi gitu. Apa sih bedanya sesuatu itu ada sama nggak ada? Hmm. Terus semua yang ada ini kesamaannya apa coba? Apa mungkin cara beradanya itu macam-macam? Atau jangan-jangan ada yang abadi, sementara yang lain berubah terus? Wah, dalam ya. Dalam banget. Dan uniknya kan, pertanyaan kayak gini tuh nggak butuh kita ke lab atau apa ya, survei lapangan gitu. Bener juga. Ada lagi soal menjadi, perubahan gitu. Apa sih yang sebetulnya terjadi pas sesuatu berubah? Ada nggak sih inti yang tetap sama? Terus jenis perubahannya ada berapa? Penyebabnya apa? Sama nggak sih penyebab ada sama penyebab berubah? Nah loh, Ini semua kan munculnya dari mikir aja, dari pengalaman kita sehari-hari yang umum, nggak perlu data khusus peneliti gitu. ini nyambung berarti ke metode filsuf itu sendiri ya. Beda sama saintis yang butuh eksperimen atau sejarawan yang perlu bukti dokumen. Filsuf tuh modal utamanya ya mikir itu tadi, refleksi. Tepat sekali. Makanya pas kita baca karya filsafat, yang paling krusial itu coba deh, identifikasi, ini penulis sebenarnya mau jawab pertanyaan gede apa sih? Hmm, Kadang kan dia sebutin langsung, tapi sering juga implisit, tersembunyi di argumennya. Terus coba juga intip, prinsip atau asumsi dasarnya apa? Yang jadi pondasi pemikirannya. oke. Dan ini nih seringkali nggak ditulis terang-terangan juga. Jadi kayak detektif gitu kita. Iya juga ya. Oh iya, saya suka banget bagian di buku panduan kita yang ngingetin kalau filsafat itu kayak percakapan panjang gitu ya kan. Lintas abad. Banget, itu penting banget. Para filsuf itu kan saling nimpalin, nyanggah, atau malah ngembangin ide filsuf sebelumnya. Jadi kayaknya kurang pas aja kalau kita langsung yes atau no sama satu filsuf tanpa ngerti konteks obrolan besarnya. Bener nggak? Bener banget. Kayak masuk ke forum debat raksasa yang udah jalan ribuan tahun gitu. Harus tahu dulu, si penulis ini lagi ngomong sama siapa, siapa lawannya, siapa gurunya. Biar nggak salah tangkap maksudnya. Konteks ini kunci sih. Nah, oke. Kalau filsafat tadi kan kita diajak berantem sama ide, sama asumsi. Ada lagi nih jenis teks lain yang aturan mainnya beda. Kadang malah minta kita terima sesuatu dulu di awal. Coba kita geser ke teologi sama teks kanonik. Nah, ini menarik. Untuk teologi, apalagi kalau kita bacanya sebagai katakanlah orang luar ya, bukan penganut, ada tantangan uniknya. Seringkali nih, biar kita bisa paham argumen si penulis, kita perlu, gimana ya? Kayak nyoba nerima dulu. Nerima apanya nih? Nerima dalil iman atau prinsip dasarnya. Ya paling nggak untuk sementara waktu pas lagi baca itu aja. Anggap aja kayak lagi minjem kacamata orang lain sebentar. Oh, oke oke. Biar ngerti cara pandangnya gitu ya. Iya, biar bisa ngelihat dunianya dari sudut pandang dia. Walaupun mungkin nanti kita nggak setuju sama kacamatanya, gitu. Paham, paham. Terus ada juga yang namanya buku kanonik ini. Contoh paling gampang ya kitab suci lah ya buat pemeluk agama. Atau bisa juga tulisan pendiri ideologi buat pengikut setianya. Kayak Marx buat Marxis ortodoks gitu. Betul. Nah, cara bacanya ini katanya seringkali ortodoks. Maksudnya tujuannya itu nyari satu makna yang benar, yang udah disepakati sama komunitasnya. Dan ini nih yang menurut saya unik banget. Pembaca setia teks kanonik, ini kayak punya semacam kewajiban. Kewajiban gimana tuh? Mereka nggak cuma baca buat ngerti doang, tapi juga dituntut buat nemuin kebenaran di dalam teks itu. Dan ya, meyakininya. Wah, Kalaupun ada bagian yang susah atau bikin bingung, mereka diharapkan nanya. Nanyanya ke siapa?
Ya ke otoritas yang diakui. Bisa pemuka agama, petinggi partai, atau profesor senior di bidang itu. Jadi bukan interpretasi bebas ya? Bisa dibilang gitu. Ini bentuk membaca yang mungkin buat sebagian orang terasa nggak bebas. Tapi buat penganutnya, ini bisa ngasih kepuasan batin, peneguhan iman atau keyakinan. Ada kepuasan tersendiri lah. Wah, jadi jelas banget ya beda pendekatannya. Baca filsafat sama baca teks kanonik itu, bukan sekedar nyerap info pasif. Iya, jauh dari itu. Kita diajak aktif, entah itu bergulat sama ide dasar, memahami alur pikir yang khas, atau kadang ya itu tadi, menerima kerangka tafsir atau bahkan kewajiban sebagai pembaca. Ini jadi ninggalin satu pertanyaan menarik ya buat kita renungkan nanti. Coba deh Anda pikirin. Gimana rasanya pengalaman baca kita kalau kita nyamperin teks bukan cuma buat paham, tapi ada mandat gitu, buat percaya atau nemuin kebenaran mutlak di dalamnya. Wah, iya juga ya. Kira-kira apa dampaknya buat cara kita mikir? Buat pertumbuhan kita secara intelektual? Menarik kan buat direnungkan?